Halo teman-teman, kali ini aku mau jelasin tentang nggak aku sih, kita bakal jelasin tentang sejarah dan strategi dari Daulah Syafawiyah. Nah, apa itu Daulah Syafawiyah? Daulah Syafawiyah adalah kerajaan Islam yang terletak di wilayah Iran atau Persia. Adapun latar belakang berdirinya Daulah Syafawiyah bermula dari gerakan Syafawiyah di Azerbaijan. Menurut Abidin dalam dinasti Syafawiyah pada tahun 1501 atau 1736 Masehi, kerajaan Daulah Syafawiyah bermula dari gerakan Tarekat Syafawiyah di Azerbaijan. Nah, adapun sejarah Daulah Syafawiyah yaitu seperti berikut ini. Kerajaan Syafawi berdiri pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Awal berdiri kerajaan tersebut adalah gerakan tarekat Islam bernama Syafawiyah yang ada di Ardabil, sebuah kota yang berada di Azerbaijan, yaitu sebuah kota yang berada di wilayah Rusia. Pendiri tarekat tersebut adalah Syekh Isa Saifuddin 1152 sampai 1334. Kerajaan Syafawi berbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dari kerajaan Mughal. Kerajaan Syafawi mendapat kemajuan pesat, namun dalam perjalanan sering mengalami bentrok dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan tersebut menyatakan ajaran Syiah sebab mazhab negaranya. Oleh karenanya, kerajaan tersebut dikenal sebagai peletak pertama dasar terbentuknya ajaran Islam Iran, atau yang sekarang kita kenal sebagai ajaran Syiah. Ada juga strateginya, yaitu Strategi Daulah Safawi atau Kesultanan Safawi di Persia, Iran adalah salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang berlangsung dari tahun 1501 hingga 1736. Di bawah kepemimpinan dinasti ini, Persia mengalami transformasi besar dalam aspek politik, agama, dan militer. Berikut beberapa aspek strategi utama yang diterapkan oleh Daulah Syafawiyah. 1. Penguatan identitas Syiah. Salah satu strategis utama Daulah Syafawiyah adalah menjadikan Syiah sebagai resmi negara. Pada masa pemerintahan Shah Ismail I, pendiri dinasti Syiah, 12 imam dipromosikan sebagai identitas negara yang membedakan Persia dari negara-negara Sunni di sekitarnya, Utsmani dan Mughal. Hal ini memberikan Persia posisi yang unik di dunia Islam dan menciptakan basis loyalitas yang kuat di kalangan penduduknya. Negara juga membangun hubungan yang erat dengan ulama Syiah untuk mendukung ideologi dan legitimasi politik mereka. 2. Militerisasi dan penguatan tentara. Safawi memanfaatkan tentara yang kuat untuk memperluas wilayah dan melindungi negara dari ancaman eksternal. Salah satu elemen penting adalah penggunaan Qizilbash, kelompok suku yang sangat setia pada Syah dan berperan besar dalam penaklukan dan penguatan kerajaan. Mereka mengadopsi taktik perang yang cerdas dan strategi militer yang modern untuk melawan musuh-musuh besar seperti Utsmaniyah dan Mughal. 3. Kebijakan diplomatik. Safawi juga menerapkan strategi diplomasi dengan memainkan kekuatan internasional untuk kepentingan mereka. Misalnya, mereka bersekutu dengan Portugal dan kemudian Inggris dalam beberapa konflik, sementara melawan Utsmaniyah dan Mughal yang merupakan musuh tradisional. Nomor 4. Reformasi administratif dan ekonomi. Daulah Safawi menerapkan berbagai reformasi administratif untuk mengatur pemerintahan dengan lebih efisien. Sistem birokrasi yang didirikan memastikan kontrol yang ketat atas wilayah dan rakyatnya. Mereka juga berinvestasi dalam pengembangan ekonomi, termasuk perdagangan internasional,
yang melibatkan Persia sebagai jalur utama antara timur dan barat. Pengelolaan perdagangan tekstil, kerajinan, dan rempah-rempah menjadi salah satu sumber kekayaan kerajaan. 5. Pembangunan budaya dan seni dinasti Safawi sangat mendukung seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Shah Abbas I, salah satu syah paling terkenal, membangun banyak masjid, madrasah, dan istana, termasuk juga di Isfahan, yang menjadi ibu kota kebudayaan dan politik kerajaan. Seni Persia berkembang pesat dengan lukisan miniatur, kaligrafi, dan kerajinan tekstil yang menjadi ciri khas. Dan yap itu dia terima kasih semuanya.